Baik, selamat siang semuanya. Kita mulai hari ini homiletika 2, lanjutan dari homiletika 1. Saya berharap di homiletika 1 para mahasiswa sudah menguasai, memahami cara membuat khotbah, menyusun khotbah, ya. Ingat, keberhasilan dalam berkhotbah itu ditentukan oleh pertama persiapan khotbahnya, isi khotbahnya. Kemudian hal yang kedua penting adalah keterampilannya, bagaimana cara menyampaikan khotbah. Dengan membuat khotbah dengan baik, menyusun khotbah dengan baik, mengikuti tata cara yang baik dengan hermeneutiknya, ya hermeneutiknya, ilmu menafsirnya, maka itu menentukan untuk selanjutnya itu perlunya ada keterampilan bagaimana cara menyampaikannya. Jadi sudah belajar ya 7 langkah menyusun khotbah. Masih ingat 7 langkah menyusun khotbah? Yang pertama apa? 7 langkah menyusun tubuh khotbah. Masih ingat? Sebelum kita lanjut ke homiletika 2, ke evaluasi dulu sebentar. Langkah yang pertama dalam menyusun khotbah apa? Menentukan nas. Ya, menentukan memilih nas yang akan dikhotbahkan. Ya, jangan lupa itu. Ya, tentunya sebelumnya berdoa dulu ya. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Yang kedua. Tema khotbah. Ya. Buat tema khotbah. Apa? Menentukan Membuat temanya. Ya, tema khotbahnya. Ingat, tema khotbahnya itu diambil dari nas yang dibaca. Ya, nas yang dibaca ya. Kemudian setelah menentukan tema, yang langkah yang ketiga. Peralihan. Ya, membuat kalimat peralihan. Ya, kalimat peralihan. Ya, dari nas ke tema, dari tema nanti ke pokok besar ada kalimat peralihan. Ya, itu yang ke langkah yang ketiga. Kalimat peralihan itu suatu jembatan ya untuk masuk ke tubuh khotbah ya, dari pendahuluan ke tubuh khotbah atau ke isi khotbah. Yang keempat, pokok besar. Ya, membuat pokok besar. Dari mana sumber pokok besar itu? Dari nas yang dipilih, yang dibaca. Ya, dari nas yang telah dipilih, yaitu ringkas. Diringkas, dari hasil ringkasan itulah pokok besar. Dibuat dengan bahasa kekinian. Ya, dan berapa pokok besarnya minimal? 3. Ya, cukup 3 ya. Dan harus jelas sumber ayatnya ya. Ayat dari mana ya, dari pokok besar itu. Salam Pak. Ya, setelah pokok besar, langkah yang ke berapa sekarang? Kelima. Langkah yang kelima apa? Membuat pokok kecil. Ya, membuat pokok kecil. Apa itu pokok kecil? Penjelasan dari pokok besar. Ya, penjelasan dari pokok besar. Terus menguraikan pokok besar. Setelah itu menggambarkan atau mengilustrasikan ya, mengilustrasikan. Itu tidak mutlak jika diperlukan. Jika khotbah sudah jelas, tidak perlu ada ilustrasi. Tapi kalaupun belum pas, maka perlu ilustrasi ya. Ilustrasi adalah untuk menolong ya supaya khotbah itu semakin jelas. Jadi perlu ilustrasi. Langkah berikut ke-6. Langkah yang ke-6 ya. Membuat apa? Kesimpulan. Kesimpulan dan penutup. Ya, kesimpulan dan penutup. Ya. Penutup. Ya, dalam kesimpulan itu harus diulang apa? Ada tema, ada pokok besar. Ada tantangan. Itu ya, tantangannya di situ ya. Kemudian bisa juga ada diakhiri dengan ilustrasi singkat, kemudian juga mungkin ada ayat penutup, ayat Alkitab ya. Oke, lalu angka yang terakhir apa?
Pendahuluan. Pendahuluan. Jadi itu langkah yang ketujuh, langkah yang terakhir. Langkah yang ketujuh ini terakhir itu pendahuluan, bukan berarti nanti pada saat menyusun tubuh khotbah itu di urutan terakhir, tetap di urutan pertama. Ya, mengapa pendahuluan, duluan? Karena kita punya gambaran dulu khotbahnya akan mau disampaikan, digali dulu, disiapkan dulu, baru nanti menentukan pendahuluannya, ya. Nah itu. Oke, jadi itu 7 langkah. Saya berharap kalian sudah kuasai, pahami itu supaya bisa melanjutkan ke homiletika 2. Homiletika 2 sekarang kita belajar keterampilannya. Bagaimana menyampaikan suatu khotbah. Itu ya. Nah, jadi cara menyampaikan khotbah itu menentukan sekali. Yang menentukan apakah khotbah itu bisa dimengerti, diikuti, dipahami oleh jemaat. Apakah jemaat nanti akhirnya mendengarkan khotbah itu merasa diberkati. Kalau mengerti, memahami, pasti diberkati. Tapi kalau dia tidak mengerti, memahami, ya tidak mungkin dapat berkat dari khotbah itu. Karena khotbah itu harus khotbah yang memberkati, khotbah yang mempengaruhi, khotbah yang membumi, artinya membawa dampak, ya, khotbah yang menyentuh, khotbah yang membuat orang lain merasa penasaran untuk mendengar, sehingga dia mempersiapkan hatinya, waktunya untuk mendengar. Maka pengkhotbah itu perlu mempersiapkan diri. Kalian ini adalah calon-calon pengkhotbah yang hebat, pengkhotbah yang handal. Jadi saya berharap kalian akan lebih baik dari dosennya, dari orang lain dalam hal berkhotbah. Tapi untuk mencapai ke sana perlu belajar, perlu latihan. Ya, bagaimana cara menyampaikan suatu khotbah. Jadi masih ingat ya, kesuksesan, keberhasilan dalam berkhotbah yang pertama ya, pengkhotbah, khotbah, keterampilan, dan pengurapan. Ingat ya. Satu apa? Keberhasilan dari sebuah khotbah ada 4 unsur. Yaitu siapa? Pengkhotbah, khotbah, Khotbah. ya, keterampilan atau teknik penyampaikan, lalu pengurapan. Ya. Ya, pengkhotbahnya udah pasti harus orang yang sudah lahir baru dipanggil Tuhan. Lalu khotbahnya isinya harus dibuat dengan sesuai dengan aturan hermeneutik, penggalian Alkitab, ya, yang baik, hermeneutik yang baik, ya, ingat induktifnya. Kemudian apa tadi, teknisnya, ya, teknisnya. Hari ini kita belajar teknis penyampaian khotbah. Baru butuh pengurapan Tuhan, pengurapan dari Roh Kudus karena kita sedang menyampaikan firman Tuhan. Oke, sekarang kita perhatikan, ya. Jadi kita masih teori, masih dilanjutkan dengan teori bagaimana menyampaikan suatu khotbah, ya, suatu khotbah. Jadi di homiletika 2 ini menyampaikan isi satu khotbah dengan efektif. Jadi menyampaikan isi khotbah dengan efektif. Oke, kita perhatikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkhotbah. Ya, yang pertama, ingat bahwa berkhotbah itu adalah keterampilan. Ya, keterampilan. Berkhotbah adalah keterampilan. Keterampilan itu menunjang khotbah yang sangat penting. Bagaimana seseorang bisa terampil menggunakan, ya, misalnya komputer, laptop, IT, ya tentu harus latihan. Harus banyak latihan, harus menggunakan banyak alat itu. Mengenal alat itu, bagaimana cara menggunakan alat itu. Ya kan gitu ya. Bagaimana seorang bisa naik sepeda motor kalau dia nggak pernah belajar naik sepeda motor? Bagaimana dia bisa lancar naik sepeda motor kalau dia nggak pernah memulainya, memberanikan diri? Dia harus memberanikan diri, memulainya sekalipun ada rasa takut. Ya, dari rasa takut itu ketika dia mulai akhirnya terampil. Ya, terampil. Nah, demikian juga dalam hal berkhotbah, ya. Harus dimulai dengan keberanian. Sekalipun mungkin belum punya pengalaman dalam berkhotbah, masih pemula. Ketika ada kesempatan harus siap untuk menerimanya. Nah, karena itu perlu latihan. Ya, latihan buat diri sendiri dulu, mengkhotbahin diri sendiri, atau berkhotbah di depan cermin, berkhotbah di dalam kamar mandi, ya, ada cermin. Nah, itu perlu.
latihan. Ya, latihan. Nah, kalau itu belajar berkhotbah harus juga memperhatikan sekali lagi latihan ya. Ada latihannya. Nah, oke, jadi sekali lagi perlu diperhatikan yang kedua di sini perhatikan keterampilan itu adalah diantaranya keterampilan berbicara. Nah, kalian ini berbicara di depan banyak orang. Kalau berbicara di antara 1-2 orang mungkin lebih biasa. Ini udah terbiasa. Tapi kalau udah berbicara di depan lebih dari 10 orang, bahkan mungkin 20 orang, bahkan sampai 100-an orang, itu berbeda. Ya, berbeda. Oke. Nah, perlu perhatikan bagaimana cara kita berbicara di depan banyak orang. Ya. Jadi keterampilan ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang pengkhotbah. Cara bicara, cara berkomunikasi yang efektif, yang bisa dimengerti, dipahami pendengar atau jemaat. Ya. Nah, jika seorang ini belajar berkhotbah, maka ia tidak boleh putus asa dalam memiliki keterampilan berbicara. Jangan, aku ini kan nggak pintar bicara, aku itu kan nggak pintar ngomong, aku itu kan bahasa Indonesianya ya masih tercampur dengan bahasa daerah. Ya, aku ini berbicara lidahnya pendek, jadi suaranya jadi pendek, kan gitu ya. Nah, jangan seperti Musa. Tuhan, aku tidak pintar berbicara, biarlah Harun, ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi kita kalian masing-masing punya kekhasan, ya, punya kekhususan yang diberikan oleh Tuhan untuk berbicara. Pada saat kita berbicara, kita nggak boleh berbicara seperti orang lain berbicara. Berbicara seperti yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita tidak boleh ikut-ikutan, ya, seperti burung beo. Tahu burung beo ya? Apa yang didengar itu yang disebut, gitu ya. Nah, kalau manusia tidak boleh seperti burung beo, ya, harus seperti suara yang kita miliki, karena punya ciri khas masing-masing, ya, ciri khas masing-masing, ya. Oke, nah keterampilan dapat diperoleh dengan apa? Memintanya kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Nah, setelah kita minta dari Tuhan, nah perlu apa? Latihan, melatih. Jangan hanya berdoa, tetapi tidak melatih diri. Ya, orat labora, berdoa lalu bekerja. Nah Tuhan, aku mau menyampaikan firman-Mu, aku mau berbicara tentang firman-Mu, menyampaikan firman-Mu, beri aku kemampuan. Ya, kita berdoa, ya latih diri. Ya, latih diri, latih untuk berbicara. Dengan berbicara. Oke, nah ini ya, dengan melatih diri berbicara akan membuat terampil. Itu ya berbicara. Kemudian hal lain, keterampilan olah vokal. Ya, vokal. Ini perlu diperhatikan. Jadi pada saat kita bersuara, mengeluarkan vokal, ya, dari mulut yang keluar dari, ada kadang suara dari kerongkongan gitu ya, keluar ke mulut, bisa perhatikan baik-baik. Perlu pengaturan pernapasan dalam berbicara. Pernapasan. Mengapa penting latihan pernapasan itu? Karena pada saat berkhotbah, kalau kita tidak bisa mengatur pernapasan, bisa kita kehilangan suara. Bisa kalian kehilangan suara tiba-tiba. Ya, atau nervous, atau mungkin bisa sejenak berhenti atau batuk. Ya, batuk, tiba-tiba batuk gitu ya. Nah, saya pernah mengalami hal yang demikian. Ya. Ya, siapapun pengkhotbah pasti mengalami hal-hal yang demikian ya. Nah, karena itu perlu latihan pernapasan agar mampu bernapas lebih panjang, kemudian mampu berbicara lebih baik. Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau kita olahraga biasanya ada tarik napas, keluarkan napas, ya kan? Ya, tarik napas dari hidung, keluarkan napas dari mulut, keluarkan napas dari hidung, ya. Ya, tarik napas ya dari mulut, keluar hidung dan sebaliknya. Itu sebenarnya bagus juga untuk kesehatan itu. Dan juga pada saat kita mau berkhotbah juga perlu latihan-latihan yang demikian, ya. Supaya jangan sampai napasnya pendek. Maksudnya napasnya pendek ini bukan mati, bukan ya. Napasnya pendek tiba-tiba berhenti gitu, kehilangan suara ya. Oke, nah itu perlu. Nah, oke, perhatikan gitu. Kemudian volume suara. Volume suara, ya volume suara. Volume suara harus wajar. Harus wajar. Dalam arti gini, jangan dibuat-buat. Jangan ditiru-tiru orang lain. Apa yang ada pada kita yaitu jangan terlalu berlebihan. Ya,
terlalu banyak gayanya. Ya, gayanya apa itu? Gaya suaranya dipikir dengan gaya suara bermacam-macam itu buat orang tertarik khotbahnya, menarik khotbahnya. Tidak, ya. Wajar saja. Jangan terlalu banyak teriak, jangan terlalu banyak apa namanya ini selain berteriak monoton dan yang lain sebagainya, atau dibuat gaya-gaya apa orang seperti melawak gitu ya, melawak gitu, jangan, wajar saja. Nah, kemudian volume suara yang terlalu kecil atau lemah menyatakan rasa malu atau takut. Jadi gini, ada suara itu kecil sekali, kecil. Mengapa kecil? Sebenarnya bukan karena dia punya kemampuan suaranya kecil, ya bukan. Tapi karena mungkin dia malu, tidak percaya diri, ya. Ya, suaranya bisa besar, tapi karena kurang persiapan, ya, atau mungkin tidak percaya diri sehingga supaya jangan sampai salah didengar orang lain, suaranya dikecilin, gitu. Atau mic-nya dijauhin. Nah, itu. Ini biasanya merasakan rasa malu atau ada terasa takut. Ya, kalau sudah ada kesempatan untuk berkhotbah, sesungguhnya jangan ada lagi rasa malu, ya, atau takut. Kalaupun ada takut, itu wajar, tapi jangan dikuasai oleh rasa takut. Ya, karena akan mempengaruhi suara, mempengaruhi suara. Jadi gitu, lihat aja, orang tahu usah berkhotbah lah. Ketika seorang malu ketemu dengan orang lain, pada saat dia bicara, pasti suaranya kecil. Ya, siapa namanya? Nama saya adalah Nurdianto. Nah, nama saya Nurdianto. Nah, begitu kan? Nurdianto. Nah gitu kan. Nah, suaranya kecil. Kenapa? Mungkin rasa malu. Tuh ya, rasa malu. Tapi kalau berani, boleh kenalan dong. Oh, boleh. Namanya siapa? Nurdianto. Nah, boleh, boleh dong kenalan. Oh, boleh Mas. Namanya siapa? Nurdianto. Nah, itu kan, itu orang malu gitu ya. Nah, dalam berkhotbah nggak boleh begitu, ya. Jadi volume suara yang terlalu keras juga menyatakan rasa tegang, nervous atau gelisah. Ada juga untuk mengatasi merasa tegang, dia tegang karena dia mungkin dia merasa tegang atau gelisah, mengatasinya dia berteriak, ya berteriak, ya berteriak. Itu dengan teriakan yang histeris dan teriakan yang mungkin tidak terkontrol. Ya, nah ini juga nggak baik. Itu juga nggak baik. Ya. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan misalnya begitu ya, lalu teriak lagi sampai teriak lagi untuk pernah. Padahal tidak perlu. Kalau ketika saudara-saudara itu tidak perlu terlalu tinggi, ya suara yang tinggi, ya tidak perlu. Ada kita perhatikan di mana kita punya suara yang tinggi, di mana kita suara rendah. Jadi ada variasinya, ya ada variasinya. Oke. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam hal suara, karena itu setiap kali mulai berbicara adalah penting untuk mendengar suara sendiri. Kalian tahu nggak suara kalian sendiri? Kenal nggak suara sendiri? Nah, jangan sampai nggak tahu suara sendiri gitu loh ya. Harus hafal. Nanti suatu saat di jalanan sana ada rekaman suara, itu kayaknya suara saya itu. Nah, kita harus tahu. Nah, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak mengenal suara kita. Nah, ini bahaya. Jadi harus mengenal. Mengapa perlu mengenal suara sendiri? Supaya kita bisa pertama dengar suara itu, lalu seperti apa suara kita, jenis suara kita, yaitu alto kah, sopran kah, bass kah. Nah, sehingga kita bisa menentukan, ya menentukan nanti tinggi rendahnya suara kita, ya gitu ya. Atau mungkin suara kita agak sedikit ceking ataupun mungkin mengebas. Bagaimana supaya diubah lebih baik, lebih bening suaranya, ya. Oke, nah itu. Jadi harus kenal dulu suara kita. Nah, suara kita apa, ya. Nah, jadi perlu dipertahankan atau ditingkatkankah atau bisa direndahkankah? Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus serta dengan kontrol ya, terus-menerus supaya tetap stabil. Ya. Oke. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjutkan dengan sifat suara. Ya, sifat suara. Nah, setiap orang mempunyai sifat suara
atau yang suara yang khas. Suara yang khas. Tadi sudah disampaikan itu. Jadi kita punya kekhasan masing-masing yang Tuhan berikan, Tuhan karuniakan. Mungkin ada yang sama, tetapi lebih banyak orang yang berbeda ya, berbeda. Jadi tidak perlu meniru orang lain, meniru suara orang lain. Tidak perlu meniru suaranya Gilbert Romino, suaranya Adam Bastin putar-putar, suaranya Yupiter Halawa. Jadilah seperti suaramu sendiri. Ya kan gitu ya. Jadi suara yang kita punya itu sudah modal utama. Modal utama kita untuk berkhotbah ya. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Ya. Nah itu. Kemudian hal yang lain, irama suara. Irama suara. Tahu irama ya, kalau nyanyi ada iramanya. Nah, berkhotbah pun ada irama, ada irama suaranya. Irama suara itu harus bervariasi. Supaya apa? Supaya enak didengar. Dan mudah dipahami dan tidak membosankan. Misalnya, ketika berkhotbah, ya berkhotbah, kalau dia sifatnya tidak bervariasi, misalnya kalau dia monoton, saudara-saudara yang dalam kasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Khotbah hari ini diambil nasnya dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 16. Kita baca saling bergantian. Kita baca bersama-sama. Mari kita baca di ayat firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Yohanes 3:16 hari ini kita sudah dengar bahwa Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, Bapak Saudara. Jadi kita sangatlah Tuhan katakan bahwa kita dikasihinya, bukti kasihnya mengaruniakan anak yang tunggal. Kira-kira enak kali dengar seperti itu, Pak? Enak gak? Cuma lurus-lurus doang, Pak. Ya, itu namanya ya, datar. Ya, datar. Ya, datar, mendatar. Ya. Nah, lalu satu lagi. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca firman Tuhan ini. Semuanya buka Alkitab, kita baca bersama-sama. Yohanes 3:16 bersama-sama kita baca. Yohanes 3:16 yang mengatakan, begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, Bapak Saudara. Mengasihi kita. Kira-kira enak gak dengar seperti itu? Bapak. Hah? Enggak, Pak. Terus Ngajak berantem, banyak Pak. capek nanti. Nah itu ya. Nah itu namanya ada lambat datar tadi, ada yang tinggi terlalu tinggi di atas semuanya. Itu namanya bukan bervariasi. Ya bervariasi ya. Jadi harus bervariasi. Kalau enggak orang tidak bosan. Nanti orang bilang, ini mau teriak untuk kebakaran atau apa ini? Ada kejadian apa ini? Ya gitu ya. Jadi harus ada variasi. Nanti ada tinggi rendahnya ya suara itu, irama suara itu. Jadi harus bervariasi. Oke, karena ada juga orang berkhotbah ya karena dia bilang udah dari sononya seperti itu, ya udah ikutin aja begitu, datar aja terus ya, yang membosankan. Jadi nanti ada saatnya di mana kita rendah, di mana kita tinggi, ya, di mana kita berhenti. Ini nanti akan kita lanjutkan. Oke, jadi irama suara itu harus meliputi pertama, harus tahu kapan dia kita keras berbicara, kapan berbicara dengan suara keras. Ya, suara keras itu biasanya ada penekanan-penekanan tertentu. Ya, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Ya, itu suara keras. Jangan serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Bertobatlah. Ya kan? Nah itu kan. Nah, itu tidak menyentuh hati orang. Ya, gitu ya. Jadi kapan pelan? Ya, kapan pelan? Jadi sekali kalau keras biasanya ayat firman Tuhan kita harus baca cukup keras tapi jelas. Ya jelas. Ya kata-katanya jelas, kalimatnya jelas. Jadi jangan baca firman Tuhan itu tidak jelas. Pada saat baca Alkitab harus lebih jelas. Keras ya. Kemudian kapan pelan? Kapan pelan? Pelan itu biasanya kalau kita sudah mulai mau membawa kepada suatu tantangan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sudah sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa kita harus mengampuni sesama kita.
apapun kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita kepada kita, saatnya kita harus mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan sebelum dahulu mengampuni kita, maka kita harus mengampuni sesama kita. Mulai naik ke atas, ya kan? Jadi ada pelan, ya, mulai naik menantangkan ke atas. Jadi kalau naik ke atas itu irama suaranya itu supaya mulai mereka tersentak dan terbangun dari tidurnya, ya, dengar ya. Kemudian kapan kalimat panjang? Kapan kalimat panjang? Jangan khotbah itu kita buat panjang terus, nanti kita kewalahan. Ada saatnya kalimat panjang, ada saatnya kalimat pendek. Ya, kalimat pendek. Ya, maka itu perlu diperhatikan. Ya. Kemudian hal lain masih irama suara. Kapan lambat? Ada saatnya lambat. Tidak seharusnya terus cepat. Ada saatnya naik. Ada saatnya diam sejenak. Ya, diam sejenak. Ada saatnya dipenggal. Ya, dipenggal. Nanti kita dengarkan beberapa contoh khotbah ya. Ya, dipenggal. Ya. Jadi kalau kalian memperhatikan pengkhotbah boleh, tapi bukan mau kita seperti suaranya dia. Tapi yang penting kapan dia keras, kapan dia naik, kapan dia penggal, kapan dia lembut, naik turunnya itu perlu kita belajar. Nggak perlu belajar. Saya pun sampai hari ini masih belajar untuk hal itu, sekalipun sudah sering berkhotbah. Ya, tidak ada yang sempurna. Yaitu irama suara. Irama suara. Oke. Nah, kita perhatikan panjang pendeknya kalimat. Ini tadi nih. Panjang pendeknya kalimat. Ya, panjang pendeknya kalimat. Oke. Panjang pendeknya kalimat harus melihat kebutuhan di dalam hal berkhotbah. Ya. Kebutuhannya apa? Ya, hal ini berkaitan dengan tempo bicara. Misalnya, bagi orang yang cenderung bicara lambat, lebih baik menggunakan kalimat pendek. Ya. Tidak semuanya orang mampu berbicara dengan kalimat yang panjang. Ya. Mengapa? Karena dia kecenderungan bicaranya lambat, tidak bisa cepat. Ya. Nah, maka usahakan kalimat yang pendek, jangan yang panjang. Ya, supaya bisa kalian mengerti, lalu orang lain yang mendengar mengerti. Jadi singkat, ekspresif sehingga bicara terasa lebih cepat. Gitu, ya. Nah, ini. Jadi sekali lagi lebih baik menggunakan kalimat pendek bagi yang kalian yang tidak menguasai, tidak bisa dengan cepat berbicara dengan panjang ya, atau kalimat yang panjang ya. Oke. Nah, kemudian hal lain perlu diperhatikan adalah bagi orang yang cenderung berbicara cepat, ya, sebaiknya menggunakan kalimat yang panjang sehingga pendengar dapat mengikuti dengan baik dan memahami maksud kalimat tersebut. Artinya apa? Ya, kalian yang suka bicara dengan kecenderungan cepat berbicara, ya kadang-kala tidak ada titiknya ya, koma terus bicara terus. Nah, ada orang itu beda ya. Dia sekali lagi tadi yang pertama tadi tidak mampu bicara dengan panjang tapi lambat, ya bicara lambat. Tapi ada yang punya cenderungan bicara cepat, ingin cepat, ingin caranya lebih cepat gitu bisa. Nah itu gunakan kalimat yang panjang. Bisa diartikan nggak ini ya? Mudah-mudahan kerja. Jadi kalau kalian punya cara bicaranya lambat, gunakan kalimat pendek dalam berkhotbah, ya itu. Tapi kalau kalian cenderungan bicara cepat, ya bicara cepat, udah terbiasa bicara cepat, gunakan kalimat panjang, ya kalimat panjang, itu ya. Oke. Nah, kemudian masalah diam atau pause, dan juga pemenggalan kalimat, ya. Ya. Pause ini adalah maksudnya sini adalah berhenti sejenak. Ya. Berhenti sejenak yaitu atau disebut dengan jeda. Itu menjembatani peralihan dari fase satu ke fase yang lain. Perlu nggak untuk kita berdiam sejenak? Boleh. Dari misalnya setelah kita menyampaikan suatu pendahuluan sebelum masuk ke isi, nah kita ada berhenti jeda sejenak itu bukan jangan lama, paling hitungan detik gitu ya, hitungan detik bukan hitungan menit. Hitungan menit. Kalau enggak nanti ketika sepertinya tegang jadinya ya.
Itu ada saat-saat tertentu dibutuhkan seperti itu, ya. Ya. Tapi kadang-kadang jarang diperhatikan seorang pengkhotbah juga ya. Kemudian pemenggalan kalimat yang benar penting sekali untuk menekankan gagasan-gagasan yang perlu. Misalnya pemenggalan kalimat itu ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, oke. Itu kan? Nah, berhenti di situ sejenak. Ya. Baru sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, tunggal di situ. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, oke. Yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi ada pemenggalan. Jadi jangan begini, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, orang tidak bisa mengikutinya. Tapi kalau dia penggal, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, berarti pertama bicara tentang kasih. Sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, sudah jelas. Ya. Maka setiap orang percaya kepadanya ada 3 penggalan. Dari 3 penggalan itu berarti ada makna setiap dari penggalan itu. Ya, ada gagasan-gagasan. Pertama kasih, yang kedua mengaruniakan anak yang tunggal, yang ketiga percaya. Ya, percaya. Itu orang percaya. Jadi 3 gagasan. Jadi itu perlu pemenggalan. Ya. Oke. Kemudian hal lain yang penting juga keterampilan olah tubuh. Olah tubuh. Pada saat kita berkhotbah, ini tubuh ini ada perannya juga. Mulai dari kepala sampai kaki. Ya. Jadi mulai dari kaki sampai ke kepala. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu perlu. Jadi bagaimana memperoleh gerakan tubuh yang wajar, gerakan tubuh yang tidak terlalu ekspresif atau terlalu mengada-ada atau terlalu over gitu ya. Nah, perlu ya diatur ya tubuh ini. Ya, semua anggota tubuh bergerak pada saat kita berkhotbah itu perlu diperhatikan. Ya, diperhatikan. Ya, setiap orang dalam berkhotbah ada yang memang hanya berdiam diri saja di satu tempat yang sudah ditentukan, dia tidak bergerak ke kiri dan ke kanan, atau hanya memegang mimbar, memegang Alkitab. Jadi tidak ada gerakan tangan. Ya, tidak ada gerakan tangan naik turun tangan atau ke kiri ke kanan tangan, ya tidak ada. Nah, ada yang seperti itu ya. Tapi seharusnya berkhotbah itu gerakan tubuh itu harus bebas. Bebas dalam arti bukan sopan ya. Bebas dalam arti tetap terikat beretika ya. Ya, beretika. Ya, oke, maka perlu diperhatikan. Halo, tolong di mute dulu ya. Oke, keseluruhan sikap tubuh seperti misalnya perhatikan di dalam tubuh itu ada mata. Berarti tatapan mata. Tatapan mata. Tatapan mata. Nah, tatapan mata itu harus wajar. Artinya wajar, jangan menatap hanya ke suatu tempat tertentu atau kepada hal tertentu. Tatapan mata itu harus dengan tatapan yang melihat secara wajar, secara keseluruhan. Terutama orang-orang yang di depan kita yang layani. Tatapan mata itu tidak boleh hanya melihat ke pojok kiri, pojok kanan, atau ke bawah terus nunduk pada saat berkhotbah, atau mata itu hanya melihat ke teks khotbah atau ke Alkitab, jarang memandang ke depan, jarang melihat ke depan. Ya itu ya. Nah, jadi perlu. Demikian juga ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajah itu juga perlu diperhatikan. Ekspresi wajah. Nah, kenapa? Dari hati kita, firman yang akan kita sampaikan, dari hasil pikiran kita, dari hasil hati kita, itu akan terekspresi juga lewat wajah kita. Wajah kita. Wajah yang penuh keyakinan, keraguan, atau wajah yang bersandiwara, sesungguhnya tidak seperti itu apa di hati kita, tapi ekspresinya berbeda. Dengan? Nah, jadi seharusnya ekspresi
dengan suasana hati itu harus sesuai ya, sesuai dengan isi dari hati kita, dikeluarkan ekspresi kita. Ekspresi. Kalau ekspresinya misalnya ekspresi sukacita, karena dari dalam sukacita. Oke. Kemudian gerakan-gerakan tubuh, ya gerakan-gerakan tubuh. Ingat, kita punya tangan. Bagaimana menggunakan tangan kiri, tangan kanan, pergerakannya pada saat berkhotbah. Jangan sampai kita tangan ini kita gunakan, karena ya ini tangan. Ini tangan, kalau bicara tentang Tuhan, pastinya berbicara tentang Tuhan itu apa? Tangan ke atas. Ya kan? Kalau bumi, pasti datar. Ya. Usahakan kalau bicara tentang Tuhan, itu di atas kepala. Ya, di atas kepala. Di atas kepala. Ya. Kalau berbicara tentang manusia, berarti ini. Ya, di dada. Cukup dada kita. Kalau bicara tentang bumi, bisa lebih bawah lagi. Ya, itu ada maknanya itu. Ya. Ya. Nah, ada maknanya. Oke, jadi itu di bawah. Kemudian kalau udah bicara tentang setan, lebih bawah lagi. Ya, lebih bawah lagi. Ya, setan. Jangan sampai kita menggunakan setan ke atas, ya. Nah, ya. Nah, itu adalah ke bawah. Lebih bawah lagi. Ya. Oke, jadi itu bisa dipahami apa yang saya maksudkan di situ ya. Oke. Nah, jadi perlu diperhatikan gerakan kaki juga ya, gerakan kaki jangan terlalu bebas. Bisa sedikit melangkah 2 langkah ke belakang, 2 langkah ke kiri, maju ke depan, boleh. Jangan terlalu bebas, jangan terlalu bebas. Tapi ada juga orang pengkhotbah sampai turun dari mimbar ke tengah-tengah jemaat, seperti seminar. Boleh-boleh saja. Tetapi bagi kita yang belum menguasai teknik berbicara, lagi belum menguasai apa namanya itu khotbah misalnya tanpa apa itu namanya tanpa teks misalnya ya, kita sudah tahu teksnya. Kalau belum menguasai teksnya, jangan coba-coba khotbah keluar dari mimbar, nanti lupa ya. Oke, itu kemudian masih tetap. Oleh sebab itu, apabila setiap gerakan digabungkan dengan kata-kata secara keseluruhan, akan sangat bermanfaat bagi pendengar. Gerakan kita, gerakan tubuh, pengolahan tubuh, bahasa tubuh, nah itu juga akan membuat pendengar mendengarkan khotbah kita menarik, ya, sesuai. Mengapa? Sesuai dengan ekspresi kita, sesuai dengan khotbah, apa gaya keterampilan kekasan kita masing-masing, ya. Oke. Namun demikian harus sesuai dengan berita yang dibawakan. Apa beritanya? Kalau beritanya tentang berita sukacita, ya harus bersukacita, ya. Nah itu, oke. Nah itu yang penting disampaikan dulu. Nanti kita lanjutkan hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kita diskusi dulu sebentar. Oke, sebentar. Ya.